Baik, Bapak Ibu, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bapak materi kita pada malam hari ini, Bapak Saiful Fadilah, Bu Umi Rohmatul yang biasanya dipanggil Bu Umi Keket, Bapak Ibu semuanya, panelis dan Bapak Ibu peserta partisipan pada malam hari ini. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya, dengan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam room Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun mohon maaf ini beberapa dari kita juga agak sakit, mohon didoakan biar segera sembuh semuanya, termasuk tim-tim dari Keluarga Jatim, beberapa yang sakit termasuk saya sendiri. Mohon kita saling mendoakan. Yang kedua kalinya, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada malam hari ini temanya sangat menarik sekali, karena tadi sudah di awal sudah kita sampaikan, banyak yang japri ke saya itu, Pak minta aplikasinya. Nah nanti kalau dikasih, alhamdulillah Bapak Ibu, nanti kita langsung sampaikan aja ke pemateri kita, yaitu Pak Saiful Fadilah ya. Bapak Ibu, untuk memperlancar kegiatan ini saya tidak sendirian, nanti akan dibantu atau dipandu kegiatan kita ini dengan Ibu Umi Rohmatul. Ya, Ibu ini, Bu Umi Rohmatul itu dari Pasuruan. Jadi Bu Umi Rohmatul itu Ketua IGI Kabupaten Pasuruan. Kalau di situ ditulis, ternyata di flyernya Ketua IGI Pasuruan, Ketua IGI Probolinggo ditulis semua, nggak apa-apa. Intinya kita semangat berbagi dari IGI semuanya ya. Bapak Ibu, untuk memperancar kegiatan kita malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, selanjutnya untuk bola kegiatan pada malam hari ini, kami persilakan untuk Bu Umi Rohmatul atau Bu Umi Keket untuk memandu kegiatan kita pada malam hari ini. Kami persilakan. Terima kasih Pak Haryadi atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, salam sehat selalu. Perkenalkan saya Umi Rohmatul Munifah atau biasa dipanggil Bu Keket dari IGI Kabupaten Pasuruan. Saya akan memandu jalannya materi kita pada malam hari ini. Dan mohon maaf sebelumnya karena saya memandunya dari jalan karena kondisi memang lagi on the way gitu Bapak Ibu. Jangan lupa kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Baik Bapak Ibu, tidak panjang-panjang, malam ini Gelora edisi ke-26 kami menghadirkan pemateri hebat Pak Saiful Fadilah. Beliau ini adalah Wakakurikulum SMK Muhammadiyah Cilegon. Kemudian beliau ini juga seorang web design, guru stinger. Waduh. Kemudian juga pengurus aksi Provinsi Banten. Kemudian juga sekretaris FGM Provinsi Banten dan banyak sekali yang lain. Kemudian pengalaman trainer beliau. Beliau seorang trainer pembuatan video pembelajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, kemudian trainer, banyak sekali nih Bapak Ibu, saya sampai bingung untuk membacanya. Juga bisa dibacain Bu Umi. Biar nanti Pak Saiful Fadilah sendiri nih yang memperkenalkan ini. Baik Bapak Ibu, dengan materi yang sangat luar biasa sekali ini, satu aplikasi untuk 30 buku kerja guru ya. Baik, kepada Bapak Saiful Fadilah, dipersilakan Bapak. Monggo. Ya, baik, terima kasih Bu Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesejahteraan pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Rasulullah Ta'ala. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali, terutama
Bu Umi yang nggak asing, guru hebat, orang hebat di IGI, dan juga teman-teman selaku tenaga pendidik dari berbagai daerah di Nusantara ini. Saya berterima kasih sekali bisa hadir di tengah-tengah guru-guru hebat ini. Tentunya ini yang pertama dalam rangka ya kita selalu menjalin silaturahmi dalam rangka meningkatkan kompetensi diri, karena apabila kita stagnan dalam satu posisi kompetensi kita, mungkin kita akan banyak ketinggalan, terutama bagi saya yang terkategori sudah usia dewasa gitu ya, Bu Umi. Akan ketinggalan dengan anak-anak milenial, guru-guru milenial, kalau tidak bisa mengimbangi ya ini kan repot gitu. Nah, pada kesempatan kali ini, sekali lagi saya mohon izin Bapak dan Ibu, saya bukan ahli, saya bukan tenaga di bidang yang seharusnya mungkin tidak saya tekuni, tetapi ini semata-mata berbagi pengalaman atau share pengalaman. Intinya lebih kepada kita belajar bersama di sini dalam rangka meningkatkan kompetensi. Oleh karena itu, apabila nanti apa yang saya sajikan, apa yang saya share dari pengalaman-pengalaman saya terutama, ada hal-hal yang kurang pas, mohon dimaafkan karena memang sekali lagi saya bukan tenaga atau bukan ahli di bidang ini. Nah, namun karena ini adalah amanah yang memang harus saya jalankan, sehingga saya bismillah coba untuk kita bareng-bareng di sini belajar. Saya ucapkan terima kasih kepada IGI dari Jatim dan juga teman-teman yang lain di sini. Sepertinya ada Pak Puspo gitu kan, Pak Ade, apa kabar? Mudah-mudahan diberikan kesehatan terus, Pak Aryadi, Pak Abdurrahman dan teman-teman yang lain. Dan mohon maaf kalau saya tidak sapa satu persatu. Mohon izin saya tidak memberikan atau tidak menuangkan garam ke laut karena laut sudah asin dengan sendirinya, dan apalah artinya garam yang dituangkan ke laut gitu kan. Akan tetapi kita coba untuk bersinergi pada malam hari ini dalam rangka meningkatkan kompetensi. Sesuai dengan tema yang memang harus saya coba bahas pada malam hari ini, Bapak dan Ibu. Ini berkenaan dengan kita selaku tenaga pendidik, di mana setiap awal tahun pelajaran dan bahkan mungkin ada juga teman-teman yang sepanjang tahun pelajaran karena tidak keburunya bahwa kita dituntut untuk menyediakan atau untuk mengadakan yang namanya buku kerja guru. Nah, buku kerja guru ini mau tidak mau itu sebagai pedoman, karena kita selaku pendidik otomatis wajib ada bagi setiap tenaga pendidik. Nah, sampai hari ini aturan itu mungkin masih berlaku dan bahkan sekalipun disederhanakan tetapi tidak mengurangi ruh atau tidak mengurangi keharusan bahwa yang namanya administrasi guru itu mesti ada. Mengingat banyaknya administrasi guru, sehingga kadang-kadang seperti saya, pekerjaan sepanjang tahun pelajaran, misalkan mana yang prioritas dan mana yang memang dinantikan atau diakhirkan. Sehingga begitu kenaikan kelas ya perangkat guru baru selesai. Itu kebanyakan kan seperti itu. Ini karena banyaknya sekali yang harus disiapkan oleh guru. Nah, berangkat dari situ Bapak dan Ibu sekalian, maka tidak salah apabila 4 buku guru yang dari masing-masing buku itu berjumlah tidak sedikit, yang kalau dijumlahkan itu antara 20 sampai mungkin 30 tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Umi. Ini dicoba untuk dijadikan satu pekerjaan dalam 4 buku kerja guru yang kalau dijumlah antara 20 sampai 30 itu
kita coba rangkum, kita coba jadikan satu, sehingga pengerjaannya cukup dari satu buah laptop, satu lembar bahkan. Sehingga itu sudah mewakili, maksudnya semua tercover di sana. Nah ini yang mudah-mudahan ini bisa membantu, paling tidak tingkat kerumitan dan kerepotan terutama waktu ini bisa diminimalisir. Itu tujuannya seperti itu. Nah, oleh karena itu, semoga pada malam hari ini, bagi yang memang belum atau sama sekali belum pernah mencoba dengan cara-cara ini, mudah-mudahan ini bisa membantu. Tetapi saya yakin teman-teman di sini yang ada teman-teman di webinar ini mungkin ada juga yang sudah menggunakan bahkan lebih baik. Nah, ini yang kita harapkan bisa nanti saling sharing kan gitu. Karena yang namanya aplikasi itu kan tidak stagnan, artinya bisa berubah-ubah dan bahkan selalu ke arah peningkatan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu Bapak dan Ibu sebagai pengantar dari apa yang akan coba saya sharing ke Bapak dan Ibu. Mohon izin saya share screen-nya dulu, Bu Umi. Bisa kelihatan, Bu? Bisa Pak, 4 buku Bisa, ya? guru. Bisa. Ya, baik. Terima kasih, Bu Umi. Baik, Bapak dan Ibu guru sekalian, ini yang akan kita coba bahas ya. Kalau saya di sini menjumlahkan itu sekitar 27, tapi kalau dihitung secara yang lain-lain bisa sampai memang 30 gitu kan. Nah, Bapak dan sekalian, 4 buku kerja guru sebagai pedoman kerja guru. Kenapa sih harus ada kan begitu? Ya ibarat kita mengendarai kendaraan baik sepeda motor maupun mobil, ya kalau nggak ada SIM kan agak repot. Betul kita bisa bawa kendaraan, betul kemudian kita bisa bawa motor. Akan tetapi keabsahan dalam tanda kutip sebagai administrasi dan izin mungkin tidak ini. Nah, oleh karena itu, nah di sini pemerintah barangkali tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadikan guru punya identitas tersendiri gitu, bukan membebani. Harus saya yakin bukan membebani. Sekalipun kenyataannya memang ini akan menjadi pekerjaan yang rumit, pekerjaan yang memakan waktu. Nah, 4 buku kerja guru ini, Bapak dan sekalian, kalau kita bagi, ini buku 1 ada 4 komponen, dan ini sudah, ya artinya kita semua pada tahu. Buku 2 ada 9 komponen, buku 3 ada 12 komponen, buku 4 ada 2 komponen, yang kalau dijumlahkan itu sekitar 27. Ini yang biasa digunakan oleh saya. Nah, 27 ini bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, ini sangat banyak sekali. Nah, contohnya dari 27 komponen itu, nah misalkan kita berangkat dari analisis SKL, KI, dan KD. Untuk mengerjakan analisis SKL, KI, dan KD saja, yang barangkali bagi saya ini akan sangat memakan waktu. Ya. Kemudian juga penyelenggaraan atau penyediaan silabus. Kemudian ada RPP. Kemudian ada KKM. Kemudian ada kode etik guru. Ada ikrar guru. Ada tata tertib. Ada pembiasaan. Nah, bolehlah mungkin barangkali yang di kolom kedua ini, seperti kode etik guru, ikrar guru, tata tertib guru, ini kan tinggal copy paste saja, karena ini ada aturan mainnya. Kira-kira kan seperti itu. Kemudian di kolom ketiga, di sini ada kalender pendidikan. Kemudian ada analisis alokasi waktu. Kemudian ada program tahunan, ada program semester. Ada agenda guru, ada daftar hadir, ada daftar nilai, ada penilaian sikap. Lalu ada analisis penilaian, ada program remedial, ada daftar buku guru, ada jadwal mengajar, ada daya serap, ada kumpulan kisi-kisi soal, perbaikan soal, sampai evaluasi diri dan program tindak lanjut. Nah, dari semua ini, Bapak dan Ibu sekalian, mau tidak mau seorang guru harus ada, harus memiliki dan harus membuat. Dan ini barangkali ya bagi kita yang disibukkan dengan
belum lagi masalah dengan siswa di kelas, belum lagi menghadapi yang lain-lain. Nah, otomatis menurut saya, pengalaman saya, boro-boro ibaratnya mau menyediakan ini secara maksimal, justru kondisi di lapangan, kondisi di kelas, apalagi di sekolah-sekolah tertentu, ini kan agak repot. Nah, dari komponen administrasi kerja guru ini, Bapak dan Ibu, kita coba, kita buat simpel ya. Kerja simpel dan efisien, yaitu apa? Menggunakan satu buah aplikasi yang menurut saya aplikasi ini lengkap. Tinggal bagaimana kita mau mengerjakannya atau kita mau mencobanya. Karena apa? Karena pada prinsipnya bukan berada pada apa itu aplikasinya, bukan tergantung kepada alatnya, melainkan ada atau tidak kemauan kita untuk melakukannya. Kan kira-kira seperti itu. Sehebat apapun, sebagus apapun sebuah aplikasi, tapi kalau kita memang a priori kita tidak ingin beranjak dari kursi nyaman yang selama ini kita lakukan, ya, ini tidak berarti apa-apa, kan gitu. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan ini sebagai salah satu solusi kita dalam rangka meningkatkan kompetisi diri. Tapi, Bapak dan Ibu sekalian, lagi-lagi mohon izin, mohon maaf, ini hanya share, dan bagi Bapak dan Ibu yakin sudah banyak yang menggunakan seperti ini, kita diskusi atau kita belajar bersama. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, nah, ini sebagai ilustrasi yang memang biasa kita gunakan seperti ini. Aplikasinya, Bapak dan Ibu, sederhana, langsung saja. Nanti insya Allah mungkin saya share linknya saja agar langsung bisa di-download oleh Bapak dan Ibu. Dan nanti apabila ada kendala dengan pengisian dan lain sebagainya, bisa kita berdiskusi melalui WA atau Japri atau dengan cara apapun. Karena harapan saya, terutama bagi rekan-rekan yang sama sekali belum pernah menggunakan ini bisa bermanfaat. Kira-kira kan seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya coba langsung saja kita buka aplikasi. Ini aplikasinya sederhana, Bapak dan Ibu. Ini Excel biasa. Akan tetapi dari 27 komponen tadi, yang 27 komponen ini sudah tercover, sudah terekam di sini semua. Ya. Jadi ini mudah. Bapak dan Ibu sekalian tinggal download nanti dari link yang saya bagikan, kemudian Bapak dan Ibu tinggal mengisinya. Oleh karena itu, pada malam hari ini bukan mau mengajari, tapi mencoba untuk bagaimana sih cara mengisinya. Itu kira-kira. Kan seperti itu. Yang pertama, Bapak dan Ibu, kalau lihat di bagian bawah, ini ada beberapa kolom, ada beberapa menu yang memang ini mewakili dari seluruh menu yang ada di sini. Yang pertama, ini ada data utama. Kemudian yang kedua ada data isian. Kemudian ada cover. Kemudian ada jadwal. Kemudian ada KKM, ada kaldik, ada silabus. Lalu kisi-kisi, aspek kognitif, program tahunan, program semester, RPP, lalu kemudian absen, lalu ada jurnal, ada nilai harian 1, nilai harian 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini semua, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan coba menginput atau mengisi dari yang memang kita butuhkan, gitu. Yang ketika misalkan kita gunakan nanti, menjelang tahun pelajaran baru, ini sudah bisa. Kira-kira seperti itu. Nah, dari mana kita mulainya, Bapak dan Ibu? Sederhana, tentunya kita akan mulai dari yang data utama, dari sini. Data utama ini terbagi kepada 3. Nah, terbagi kepada 3. Ada yang memang dikerjakan langsung di sini, ada yang harus dikerjakan setelah mengerjakan menu lain. Nah, itu. Karena dari beberapa pengalaman teman-teman yang sudah menggunakan, yang sudah mencoba download dari link yang saya berikan, ada keluhan di antaranya, kok tenaga pendidiknya, gurunya tidak bisa diketik, kok ininya tidak. Nah, itu. Nah, oleh karena itu memang kalau kita tidak praktek bersama seperti ini memang agak kesulitan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama tentu ini tidak ada yang sulit. Kalau untuk yang kolom atas ini tinggal kita masukkan nama sekolah. Taruhlah, mohon izin karena saya di SMK, jadi saya masukkan SMK. Belum pindah ke Excel-nya, masih
27 komponen. Oh gitu. Masih ini, Mi? Iya, masih yang awal. Bentar, Mi. Ini, udah ya? Dah, baru udah. Aduh, dari tadi, Mike. Bapak, teman-teman minta linknya jangan lupa. Siap. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf tadi kalau saya berbicara, tapi ini tidak muncul. Nggak apa-apa lah. Sambil jalan saja, mohon izin Bapak dan Ibu, kebetulan karena saya di SMK, jadi saya tulis SMK saja, cuman di sini namanya SMK Nusantara. Ya, SMK Nusantara. Kemudian alamat, ya taruhlah misalkan Indonesia. Alamat ini Bapak dan Ibu, silakan isikan alamat sekolah. Ya. Kemudian ada kabupaten kota. Nah ini saya coba isi dengan Cilegon, karena saya di kota Cilegon. Atau kalau misalkan di kota lain, kabupaten lain, silakan isi kabupaten lain. Kemudian kode pos 42. Kenapa ini harus, Bapak dan Ibu? Menurut saya, pekerjaan di awal yang tertib itu akan mempengaruhi hasil kemudian. Menurut saya seperti itu. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini tidak merasa terbebani ketika harus kita mengisi kolom-kolom sebanyak ini. Misalkan telepon, saya gunakan nomor telepon sekolah. Kemudian kalau misalkan ada website, silakan bisa masukkan website. Lalu email. Nah, NSS dan NPSN ini masing-masing sekolah, saya kurang ini NSS-nya berapa ya, Tuan? Oke, ini kalau yang ini, apakah kalau ngisi ini asal akan jadi masalah? Tidak. Maksudnya gini, apa yang kita ketikkan di kolom paling atas dan kita ngasal, ya kesananya hanya ngasal. Itu aja sebetulnya akibatnya. Kan tidak berpengaruh ke rumus dan lain sebagainya. Kemudian di sini nama kepala sekolah. Kenapa ini penting nama kepala sekolah harus dimasukkan? Karena ada di bagian-bagian administrasi tertentu seperti RPP, silabus, dan sebagainya itu akan muncul nanti. Oleh karena itu tidak boleh kosong. Ini harus diisi. Nah, di sini karena pakai nama kepala sekolah, misalkan saya nama kepala sekolah aja lah, Bapak Kepsek. Kemudian NIP-nya, ini mohon maaf kalau hanya asal. Kemudian kurikulum, Bapak kurikulum. Ini kurikulum sekolah ya Bapak dan Ibu. Kemudian NIP-nya, mohon maaf kalau asal. Kalau ada, kalau tidak ada, ya samakan saja dengan nomor sekolah. Misalkan, kalau ada ya silakan masukkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengisian kolom paling atas ini sudah selesai dan menurut saya ini mudah. Tetapi tadi itu lagi-lagi kita harus teliti, ya harus teliti dan memang anggap saja ini pekerjaan sekali untuk 1 tahun, kan begitu. Ketika kita tertib di awal, otomatis 1 tahun akan tertib. Itu prinsip. Lalu kemudian kalau ini sudah selesai, Bapak dan Ibu sekalian, nah selanjutnya ini di kolom kedua ada bagian-bagian yang memang tidak perlu diisi dulu. Sengaja di sini saya berikan warna rada abu-abu. Yang ini abu-abu, ini abu-abu, ini juga abu-abu, ini juga abu-abu. Ini kenapa? Ini pengisiannya nanti setelah kita mengisi di menu data isian. Jadi tidak bisa sekarang isi di sini gitu. Karena anggap saja nanti Bapak dan Ibu mendapatkan aplikasinya kan masih kosong tuh. Ya, kalau Bapak dan Ibu ngisi di sini tidak ketemu-ketemu, itu pengalaman yang teman-teman yang memang ngisi ininya dulu. Oleh karena itu, maka ini yang warna abu-abu ini dinantikan aja dulu. Maksudnya diakhirkan. Jangan dikerjakan dulu. Nah, berarti yang perlu kita masukkan yang input mata pelajaran aja yang sudah pasti. Misalkan
saya memasukkan nama mata pelajaran sejarah misalkan, atau mata pelajaran produktif di Bapak dan Ibu, atau misalkan yang kalau di SMA, SMP, SD, mohon maaf Bapak dan Ibu, ini semua bisa digunakan untuk seluruh jenjang. Jadi bukan untuk SMK, SMA saja, tapi untuk jenjang SMP dan SD juga bisa. Lalu kemudian tahun pelajaran ini silakan diinput. Ini karena saya sudah nginput 2021-2002 untuk menjelang tahun ajaran baru. Lalu ini yang alokasi jam. Nah, Bapak dan Ibu ngajar per minggu berapa jam? Maksudnya seperti itu. Untuk mata pelajaran yang diampu. Untuk mata pelajaran yang diampu. Misalkan kalau untuk sejarah itu kan per minggu 3 jam ya. 3 jam misalkan. Misalkan ini. Nah, kita ngisi 3 jam. Atau barangkali yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau dan lain sebagainya kan beda-beda ya. Untuk alokasi jam per minggu ini harus diisi. Lalu kemudian KKM, Bapak dan Ibu. Nah, KKM ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini KKM yang sudah jadi merupakan KKM mapel, bukan KKM indikator. Ya, bukan KKM KD, bukan. Tetapi KKM mapel. Mapel dari Bapak dan Ibu. Dan juga bukan KKM sekolah gitu. Jadi ada perhitungannya kan KKM, nanti di sini ada kita ngitung KKM di sini. Tapi anggap saja bahwa kita sudah memiliki KKM hasil hitungan. Nah, di sini Ibu tinggal masukkan, misalkan KKM-nya 75 misalkan ini ya Bapak dan Ibu, karena setiap mapel kan beda-beda. Nah, yang selanjutnya yang warna abu-abu ini jangan diisi dulu, biarkan. Kenapa? Kalau kita isi, ya ini sih kebetulan ada, gitu. Tapi ada ya. Nah, ini semester masih bisa ya Bapak dan Ibu. Semester ini, misalkan kalau kita akan ngajar di semester gasal tahun Juli depan besok, ini kan berarti kita milihnya di angka semester 1. Ya, kalau nanti semester 2 Bapak dan Ibu tinggal ganti di semester 2. Kalau misalkan di bulan Januari, ya kan? Nah, anggap saja besok semester 1. Isi semester 1. Lalu kemudian ini, nah ini administrasi kelas. Kenapa muncul ada 10 TPL dan lain sebagainya? Oleh karena itu, ini tidak bisa ditik di sini, ya. Nah, maka saya bilang tadi yang warna abu-abu ini tinggal memilih saja. Nah, milihnya di sini, cuman mengisinya itu nanti ada di data isian. Nah, termasuk yang nama tenaga pendidik ini. Nama tenaga pendidik, nomor induk tenaga pendidiknya. Nah, ini tidak diisi di sini. Pokoknya yang abu-abu tidak diisi di sini ya, Bapak. Ini tinggal milih tetapi diisinya di data isian. Baik, kita masuk yang kolom kedua. Setelah kita menginput di data utama ini data utama, masuk ke data isian yang ini Bapak dan Ibu. Masuk ke data isian. Nah, di data isian ini terdiri dari ada daftar kelas, kemudian ada kelas, ada nomor absen, ada nomor induk siswa, ada nama siswa, kemudian ada nama guru, ada nomor induk guru, dan nama mapel. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang sebelah paling kiri, ini adalah daftar kelas di sekolah Bapak dan Ibu ya. Di sekolah Bapak dan Ibu, bukan kelas yang Ibu ngajar, kalau yang daftar kelas gitu ya. Nah, contoh ini misalkan, ini kan bisa diganti Bapak dan Ibu. Ini kebetulan karena SMK, SMA, ini kelas 10. Kalau Bapak dan Ibu di SMP, misalkan, ini kan bisa jadi kelas 7 atau kelas 8. Maaf. Nah, ini jadi kelas 7 misalkan. Kemudian di bawahnya kelas 8, kelas 9, dan lain sebagainya. Tinggal diisi saja. Lalu di sini kalau misalkan hanya SMP itu bukan jurusan, misalkan di SMP itu ada 10A, 10B sampai 7A sampai 7E misalkan. Lalu di 8A sampai 8E misalkan. Nah, itu ngisinya seperti itu. Karena ini daftar kelas sekolah, bukan daftar kelas yang kita ngajar. Nah, itu kolom yang ke-1 dan kedua. Kemudian di kolom yang ketiga, di sini kelas, inilah baru kemudian kelas yang diampu gitu, kelas yang diampu. Nah, contoh misalkan, sebelum menentukan kelas, kita masuk dulu ke nama siswa ini.
Di kelas 10, misalkan 10 TPL, nama siswa yang ada di kelas 10 TPL itu saya batasi ini sampai taruhlah 20. Tapi kalau misalkan di kelas Bapak dan Ibu itu lebih dari 20, itu bisa saja langsung ke bawah. Dan ini Bapak dan Ibu ini bisa langsung dibuang aja. Jadi di blok kemudian delete di keyboard. Nggak apa-apa. Selama yang putih-putih begini nih kalau kita apa namanya kita salah ngetik dan sebagainya tidak masalah Bapak dan Ibu. Nah, saya coba masukkan untuk kelas 10 TPL dulu. Jadi gini, si A, si B, si C, si D, kemudian kelasnya sama. Nah, maka di sini kelasnya sama. Taruhlah di sini ada 20, udah kebuang ya 2, bentar. Nah, saya buang dulu yang ininya. Biar ada pembatas. Nah, nomor absen 1 sampai dengan nomor absen 20 ya, ini adalah rombongan belajar kelas 10 TPL. Ya, kalau SMP misalkan kelas 7A misalkan. Nah, oleh karena itu ini sama semua Bapak dan Ibu ya. Ini untuk satu rombel. Nah, ini satu rombel sama. Satu rombel. Kemudian nomor induknya dan namanya ini misalkan namanya. Nah, itu. Lalu kemudian di bawahnya apabila misalkan selain kelas 7 itu ada kelas 8, ada kelas 9 dan kelas 8 kelas 7-nya misalkan ada 7B, 7C. Nah, itu silakan input. Ini yang diinput adalah kelas yang Bapak Ibu ampuh gitu. Kelas yang Bapak Ibu ampuh. Jangan menginput kelas yang tidak Bapak Ibu ampuh karena kan tidak terpakai juga gitu. Nah, misalkan Bapak dan Ibu ngajar 4 kelas gitu kan, atau apa ya 4 kelas lah misalkan, di kelas 10, di 10 TPL, di 10 KI, di 10 apa OTKP dan lain sebagainya. Nah, ini diinput ya. Tuh, caranya seperti itu. Oke, ini untuk kolom 3, 4, 5, 6. Lalu kemudian kita bergeser ke kanan, Bapak dan Ibu. Di sini ada kolom isian nama dan nomor induk guru. Nah, kalau nama ini, Bapak dan Ibu, mau diinput sekalian seluruh guru yang ada di satuan pendidikan Bapak dan Ibu diinput, silakan input seperti ini. Ya, kenapa? Karena sebetulnya yang terpakai pasti cuma guru yang kita gitu kan. Tetapi kalau mau menginput seluruh guru yang ada di sini, yang ada di sekolah Bapak dan Ibu, ya nggak apa-apa, silakan. Tinggal diinput. Ini salah satu contoh saya input nama saya. Lalu kemudian nomor induk guru atau NIP-nya atau apapun. Kalau tidak ada ya kosongkan juga tidak apa-apa. Ya, tapi biasanya sih kalaupun di swasta kan ada nomor induk guru. Kalau di negeri kan NIP misalkan. Dimasukkan di sini. Nah, yang paling penting lagi Bapak dan Ibu, antara guru pengampu dengan antara nama guru dan mapel ampu itu harus sejajar. Harus sejajar. Ya. Karena pernah saya coba tidak sejajar, ternyata di awal tidak ada masalah. Tetapi ketika kita merekapitulasi nilai itu ada sedikit crash. Oleh karena itu, mohon maaf Bapak dan Ibu, sekalipun misalkan posisi guru A itu ada di atas, tetapi mata pelajarannya misalkan ada di bawah, misalkan di sini. Nah, itu harus penyesuaian. Hanya tinggal kita mau memilih mana, mau mengurutkan mapel sesuai kebiasaan dari mulai muatan nasional, muatan wilayah, mulok, kemudian dasar kompetensi keahlian dan kompetensi keahlian, atau mau mengurutkan dari posisi guru yang kebiasaan di sekolah, dari struktur guru yang ada di sekolah, terserah. Yang terpenting adalah antara guru A itu sejajar, itu sejajar. Nah, ini pengalaman saya ya, pengalaman saya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu,
itu untuk isian di daftar isian. Nah, contoh misalkan begini Bapak dan Ibu, saya akan ini guru A. Kemudian saya akan mencari mata pelajaran saya, sejarah, mudah-mudahan ada di sini. Kalau tidak ada, tinggal diketik saja Bapak dan Ibu. Bentar. Atau oke lah, saya buatkan saja di sini nama saya. Biar cepat. Lalu kemudian saya mengampuhnya sejarah. Nah, sejarah. Berarti saya mengampu mata pelajaran sejarah. Ini penting diisi antara nama guru dan mapel. Baik, kalau sudah seperti ini, Bapak dan Ibu, kita kembali lagi ke data utama. Karena ini dianggap sudah tuntas, kita kembali ke data utama, ke sini, baru kemudian kita akan memasukkan yang tenaga pendidik, nama pendidik. Nah, ini sudah muncul kan? Ini kan yang tadi Bu Bekas. Nah, ketika kita menginput data baru, ini tinggal diklik lalu kemudian tinggal dibuka di scroll. Nah, kan beda. Yang hurufnya besar barusan saya buatkan. Ini tinggal dipilih Bapak dan Ibu. Klik dipilih. Nah, otomatis ininya NIP-nya ini langsung keluar. Kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke. Maka itu tadi saya bilang ini tidak bisa diketik di sini, tetapi harus diinput dulu di data isian. Kalau data isian sudah betul, maka otomatis isinya sudah betul. Baik, Bapak dan Ibu, ini 2 menu kita sudah selesai mengerjakan, masuk ke menu ketiga, cover. Nah, kalau cover ini, Bapak dan Ibu, ada sedikit yang harus kita rubah. Misalkan, nah, di sini Bapak dan Ibu, di sini kan ada namanya pemerintah kabupaten kalau seandainya ini di tingkat kabupaten kota. Kalau SMP kabupaten kota. Tetapi kalau di tingkat provinsi ini kan dinas pendidikan provinsi. Nah ini Bapak dan Ibu ini digantinya di mana? Ini digantinya di sini saja. Misalkan dinas pendidikan. Nah contoh maaf nih dinas. Jadi silakan ganti di atas, tapi hati-hati ya karena di sini ada, bercampur dengan rumus. Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Ini tinggal di enter. Nah, di sini kenapa ada Cilegon ya? Kenapa ada Cilegon? Karena di awal tadi kita mengisi ini Cilegon ya. Nah, ini bisa kita buang otomatis. Di sini yang muncul hanya Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Provinsi Banten. Nama sekolah otomatis kita muncul karena tadi ngisi tadi di data utama, kemudian alamat telepon dan sebagainya ini sudah muncul. Hanya yang tadi ini. Kenapa ini? Karena ini bisa digunakan untuk jenjang dasar dan menengah. Sehingga ini manual kita cara mengisi. Tidak masalah sih Bapak dan Ibu. Oke, ini cover sudah jadi. Kemudian kita masuk ke jadwal. Nah, di menu 4, di sini ada jadwal Bapak dan Ibu. Nah, ini sebetulnya isinya pun manual Bapak dan Ibu. Sebagai contoh, misalkan, saya selaku guru pengampu yang ngajar sejarah, itu saya ngajar di hari Senin. Ya, di hari Senin, ini sejarah, misalkan. Mapelnya sejarah. Ya. Atau kalau misalkan kode, ya kode kalau ya terserah Bapak dan Ibu yang biasa di sekolah ngisinya pakai apa. Ada di kelas mana saya ngajar? Ada di kelas 10 TPL. Ini diisi manual saja Bapak dan Ibu. Nah, saya ngajar di kelas 10 TPL ini 3 jam misalkan. Nah, seperti itu. Lalu di kelas lain tinggal diisi sama ngasihnya seperti itu. Mapelnya, kelasnya, mapelnya, kelasnya, mapelnya, kelasnya. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Dan ini bisa diambil dari kurikulum. Ini kan ada di kurikulum. Ini mudah lah Bapak dan Ibu kalau ngisi ini ya. Oke. Baik, jadwal sudah. Kemudian kita masuk ke KKN. Nah,
KKM di sini yang kita buat tadi sudah masuk 75. 75 dari mana? Kan gitu. Bapak dan Ibu sekalian, ini bisa saja Bapak dan Ibu menghitung, bisa saja tidak. Tetapi yang namanya buku guru itu kan harus ada dasarnya dari mana kita mendapatkan KKM ini. Nah, ini mungkin tidak asing lah bagi kita bagaimana cara menghitung KKM. Nah, yang sampai saat ini yang sering kita jadikan acuan menentukan KKM melalui 3 komponen. Yang pertama kompleksitas, yang kedua daya dukung, yang ketiga intake. Ya. Dari mana kita mengisinya? Yang pertama Bapak dan Ibu, silakan isikan dulu. Nah, isikan dulu kompetensi dasarnya di bagian samping sini. Nah, di bagian samping sini Bapak dan Ibu isi. Ini tinggal kita mengcopy dari KD. Maaf, ini maaf. Muncul KIKD ini setelah kita mengisi silabus. Ini maaf tadi keliru. Bukan ngisi di sini. Ini sekali lagi yang warna biru ya, warna abu-abu. Ini warna abu-abu ini tidak di utak-atik, tetapi ini sudah otomatis ketika kita ngisi di silabus. Ada di sini. Nah, ada di sini Bapak dan Ibu. Nah, ada di sini. Ketika kita ngisi di sini, kita loncat dulu Pak Ibu ke silabus. Ini yang kita input di sini ya. Misalkan kompetensi dasarnya apa? Silakan dipastikan di sini. Kemudian indikatornya, kemudian isi materi pembelajarannya dan kegiatannya. Kemudian penilaian, kemudian alokasi waktunya. Nah, ini ngisi di sini otomatis masuk nanti ke KKM ke sini. Maaf tadi ini harusnya di silabus dulu, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah bukan persoalan dari mana ngisi, yang terpenting adalah ngisi ini Bapak dan Ibu. Ya. Untuk menentukan KKM bisa menggunakan 2 cara. Yang pertama bisa kita menggunakan skala 100 atau kita bisa menggunakan skala 4. Nah, KKM itu kenapa penting kita hitung? Mohon maaf barangkali di akhir pembelajaran, di menu yang terakhir nanti, kita bisa mengukur tingkat kemampuan dan ketercapaian peserta didik dari KKM yang kita buat di awal tahun pelajaran. Ya kan kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, menurut saya, mohon izin dan mohon maaf, bagaimanapun juga, ya seperti kebiasaan saya dulu bahwa ya KKM berapa? Itu kan dari kesepakatan. Kesepakatannya bukan antar mapel, bukan dengan guru mapel, tetapi antar guru mapel lain. Nah, ini kan repot. Misalkan ya. Bahasa Indonesia 75, matematika 70, kemudian bahasa Inggris 75 sama, udah samain aja 75. Nah, maksud saya, kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang biasa saya lakukan itu mungkin tidak istilah ditiru. Kenapa? Karena sulit mengukurnya, Bapak dan Ibu. Sulit mengukur siswa kita dalam ketercapaiannya. Oleh karena itu, tetap harus ada hitungannya. Nah, KKM itu, saya sedikit masuk dulu ke KKM, bisa diukur dari misalkan, kalau kita ingin menggunakan seratusan misalkan, kompleksitas, yang pertama kompleksitas, itu nilainya bisa tinggi, bisa sedang, bisa rendah. Mohon maaf, saya hanya mereview ya, mungkin ini nggak asing ya bagi Bapak dan Ibu. Kompleksitas bisa tinggi, bisa sedang, bisa rendah. Misalkan untuk KD1 ya, untuk KD1 ini kompleksitasnya misalkan mau diberikan berapa? Kategori tinggi untuk kompleksitas itu antara 50 sampai 64. Ya, 50 sampai 64 itu kategori tinggi.
Lalu kemudian di kategori sedang itu 65 sampai 80 dan kategori rendah itu 81 sampai 100. Kompleksitas itu kan tingkat ke apa ya namanya? Tingkat kesulitan ya, tingkat kesulitan dan kerumitan setiap KD atau indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Ya kan, kira-kira seperti itu. Jadi yang tahu tingkat kesulitan dan tingkat kerumitan dari sebuah KD, ya guru mapelnya, bukan guru yang lain. Gitu. Nah, oleh karena itu, kalau tingkat kesulitannya tadi tinggi, ya, tingkat kesulitannya tinggi dari sebuah KD ini tinggi, maka berarti di sini diberikan antara 50 sampai 64. Akan tetap biasanya, tapi di KD 1 kan nggak terlalu tinggi, misalkan katanya, oh iya, kalau di KD 1 misalkan hanya sekedar memahami, ya bisa, berarti ada di tingkat sedang, yaitu antara 65 sampai 80. Anggap saja di KD 1 ini, misalkan kita hanya karena ini KD awal, ini berikanlah KD sedang. KD sedang itu antara 65 sampai 80. Kita berikan 78. Misalkan 78. Nah, ini baru satu KD untuk kompleksitas. Kemudian daya dukung. Nah, daya dukung dari KD tersebut, misalkan dari sebuah pembelajaran untuk menyampaikan sebuah tema dari sebuah KD, daya dukungnya ada tidak? Daya dukung di sekolahnya itu apa? Misalkan, oh, ternyata ini cukup, laptop ada, ini ada, dan sebagainya. Berarti kalau daya dukungnya itu tinggi, berarti nilainya dibalik dibanding dengan kompleksitas. Kalau kompleksitas itu tinggi, itu justru nilainya rendah. Kalau daya dukungnya tinggi, berarti nilainya tinggi. Beda kebalikannya dengan yang kompleksitas. Kalau daya dukungnya tinggi dari KD 1, berarti ini tinggi. Tingginya berapa? 88 misalkan. Seperti itu. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, baru ke intake. Intake itu adalah tingkat kemampuan siswa memahami KD ini. Lah, kan misalkan ini kan belum, dengan siswa baru kan belum, kita tidak tahu kan misalkan kemampuannya. Nah, kan seperti biasa ya Bapak dan Ibu, untuk mengukur kemampuan siswa baru itu kita bisa ambil dari nilai mereka dari sekolah asal untuk kelas awal misalkan. Kalau yang di SMA SMK misalkan ngambilnya dari hasil ujian mereka di kelas 9 misalkan. Nah, itu kan untuk kelas. Tapi kalau untuk kelas lanjut, nah ini bisa diukur dari nilainya. Nah, tingkat kemampuan dari pemahaman sebuah indikator atau sebuah kompetensi ini diukur dengan intake. Nah, semakin nilai tinggi, tingkat kemampuannya, maka nilainya tinggi. Nilai tingginya berapa? Dari intake itu 81 sampai 100. Sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Nah, intake dan kompleksitas perhitungannya sama. Ini yang mereview, mohon maaf, mohon izin kalau memang ini. Nah, kalau seandainya di KD 1 ini siswa itu kira-kira misalkan secara rata-rata hasilnya ya tinggi, maka kita berikan tinggi di sininya. Misalkan 86 misalkan. Nah, otomatis Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mendapatkan nilai KKM untuk 1 KD gitu, untuk 1 KD. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu silahkan diisi. Jadi ini untuk menentukan KD mapel, untuk menentukan KD kompetensi. Dari kompetensi dasar semua dimasukkan, lalu nanti akhirnya akan didapatlah sebuah, di sini ujungnya, sebuah KD mata pelajaran di semester 1 atau semester gasal. Kira-kira seperti itu. Lalu di semester genap pun sama caranya seperti tadi. Nah, nanti akhirnya Bapak dan Ibu, kita akan mendapatkan akumulasi di sini, ya, nilai akumulasi untuk mata pelajaran tertentu yang kita ajar, ampuh, dan input KKM-nya per KIKD tadi akan mendapatkan di sini.
Nah, inilah yang akan dijadikan acuan 1 tahun, minimal 1 tahun ke depan, dan ini yang diinput di sini, di awal tadi, gitu, kira-kira di awal tadi, di sini ya, Bapak dan Ibu. Baik, itu sekilas tentang KKM. Sekali lagi mohon izin, saya tidak bermaksud mengajari, enggak, Bapak Ibu lebih hebat mengenai hitung. Cuman saya mereview saja, agar dari mana ini ngisinya, berapa kan gitu. Nah, itu caranya kira-kira. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, itu untuk KKM selesai. Kemudian kita masuk ke Kaldik. Nah, ini Kaldik, bagaimana cara mengisinya, Bapak dan Ibu? Kaldik ini untuk yang tahun ini masih Kaldik yang 2020, tetapi ini udah 2001, tapi ininya 2020. Ngisinya, Bapak dan Ibu, tinggal memindahkan dari Kaldik kita, Kaldik provinsi. Ya, Kaldik provinsi kan sudah ada gitu. Tinggal memindahkan saja ke sini. Ya, misalkan masukkan dulu kalendernya. Ya, masukkan dulu kalendernya, tinggal copy paste kan bisa. Contoh, Bapak dan Ibu sekalian, ini sekedar informasi bagi Bapak dan Ibu. Ada link yang misalkan belum, nah ini sedikit keluar dari ini. Jadi ada link yang untuk mendownload aplikasi, mendownload kalender pendidikan seluruh provinsi, ya, seluruh provinsi. Itu bagi yang belum menemukan linknya, nanti saya share linknya. Jadi itu sudah, tapi rata-rata setiap provinsi mungkin Kaldiknya sudah keluar. Nah, Kaldik yang dari pemerintah itu tinggal langsung dikopikan, di copy paste di sini. Nah, ini kan apa ya? Memang apa bedanya dengan Kaldik yang kita punya? Ya sama sebetulnya Bapak dan Ibu. Cuman kan itu masih di luar. Maksudnya terpisah, tercecer gitu kan. Tapi kalau kita input di sini, otomatis ada dalam aplikasi ini. Hanya memindahkan saja ya. Kalau Kaldik kan mereka yang kurikulum biasanya yang membuat. Baik Bapak dan Ibu, lalu kemudian silabus. Nah ini kembali tadi, silakan Bapak dan Ibu tinggal kopikan saja silabusnya di sini, silabus yang kita punya. Baik silabus yang hasil dari pembuatan misalkan melalui komunitas guru atau melalui apapun namanya, tinggal dimasukkan di sini. Ya, nah itu cara mengisikannya. Lalu kemudian yang selanjutnya masuk ke kisi-kisi soal. Nah, kenapa harus dimasukkan kisi-kisi soal dari sekarang? Ya nggak apa-apa, mau diisi di awal tahun, masalah kisi-kisi ya. Mau diisi nanti pada saat mau ulangan misalkan, atau mau PTS misalkan, nggak apa-apa. Tapi wadahnya sudah ada untuk kisi-kisi. Misalkan, nah ini kalau ini manual Bapak dan Ibu ya, diisi. Kopikan saja, misalkan KD-nya KD apa, kemudian indikator pencapaian kompetensinya apa, kemudian materi pokok pembelajarannya apa. Ini kan memindahkan dari silabus ke sini. Ini tidak ngeri ke sana. Lalu kemudian, karena kalau kisi-kisi ini kan dibuat tidak ngurut berdasarkan silabus ya, tentu saja misalkan dari nomor KD 1, 3.1, bisa saja kita masukkan di sini, lalu nomor soalnya kan bisa banyak, gitu. Makanya ini diisi manual. Lalu masukkan nomor soalnya, nah, aspek kognitifnya silakan masukkan, tingkat kesulitannya juga silakan masukkan. Ini ada di sini semua ya Bapak dan Ibu. Nah, ini diisi kapan? Ya paling tidak Bapak dan Ibu, paling tidak diisi menjelang ulangan harian, atau misalkan ya kalau mau di awal juga nggak masalah sih, karena kita kan sudah menyiapkan dari awal, gitu kira-kira seperti itu. Nah itu untuk pengisian kisi soal, lalu kemudian aspek kognitifnya. Nah ini ini juga kita isi, ya. Silakan Bapak dan Ibu mengenai aspek kognitif, tingkat kesulitan dan lain sebagainya dari KD yang kita input. Nah di sini, ya silakan diisikan. Oh, tingkat pemahamannya 1 misalkan, di penerapannya 2, analisisnya berapa ya, kesulitannya, nah ini mudah gitu kan. Kemudian ternyata di KD berikutnya, di KD ini sedang misalkan, tinggal diisi di sini, 1 di sini misalkan kan. Ini tingkat kesulitannya dan lain sebagainya. Nah,
sekedar informasi Bapak dan Ibu, apabila misalkan, ini kan KD-nya sedikit ya Bapak dan Ibu, apabila misalkan tidak cukup, ini mudah saja Bapak dan Ibu, ini tinggal di blok, ya, kemudian klik kanan, baru insert, maksudnya untuk menambah kolom. Karena ini kan supaya tampil segini aja, karena memang ini buat sampel saja. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu kurang, nah ini tinggal ditambah, caranya tinggal di blok itu aja. Ya, Bapak dan Ibu. Oke, nah itu untuk, nah kemudian ke program tahunan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, program tahunan tentu ini mengacu kepada KIKD kita, ya. Misalkan isikan disalin dari silabus kita di nomor 1, ya. Contoh ini, misalkan ini karena ini KD-nya KD produktif ini. Misalkan menerapkan konsep suhu dan kalor, kemudian membuat perangkat lunak untuk menggambar teknik. Nah, ini di KD 1.1-nya, kemudian di 1.2, 1.3. Bapak dan Ibu silakan masukkan. Nah, tatap mukanya dimasukkan. Misalkan ini untuk tatap muka tiap standar kompetensi diisi berapa kali. Ya, misalkan untuk KD 1.1 ya, tatap mukanya misalkan karena materinya banyak sekali, ini bisa 4 atau 5 atau 6 kali misalkan. Ini tinggal diisi saja, tinggal diisi 4 kali misalkan, 6 kali. Kemudian jam pelajaran dari ini berapa? Kalau 4 kali berapa jam? Kalau mata pelajaran itu diampu. Kalau tadi sejarah misalkan 3 jam, 3 kali 4 berarti 12. Kan seperti itu untuk jam pelajarannya. Nah, ini yang atas Bapak dan Ibu ada 2 warna. Yang pertama ini semester gasal, ini yang diisi semester gasal Bapak dan Ibu di sini. Kalau yang abu-abu ini tidak perlu diisi ya, karena isiannya ada di bawah di sini. Gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan ngisi di sini, nanti crash, takutnya crash. Jadi yang untuk semester gasal isi di sini, yang semester genap isi di bawahnya di sini. Sama apabila misalkan untuk kolomnya ini tidak cukup, sama caranya tinggal di blok berapa kita butuh, nambah, klik kanan, baru insert. Kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu. Oke, ini pengisian untuk program tahunan. Apabila Bapak dan Ibu kita sudah memasukkan tatap mukanya berapa kali, kemudian jam pelajarannya berapa, otomatis Bapak dan Ibu di semester 1 kita sudah mengetahui ya, sudah mengetahui jam tatap muka kita sekian ya, jam pelajarannya sekian. Jadi tidak ada, ini akan sinkron dengan kurikulum yang memang jumlah minggu efektif dan tidak efektifnya akan sinkron. Tapi kalau kita tidak ngisi seketemunya, otomatis tidak akan sinkron. Nah, oleh karena itu ini harus diisi tertib. Tatap mukanya berapa kali, kemudian jam pelajarannya berapa, ini diisi. Lalu di semester genap pun sama. Nah, oleh karena itu nanti akan ketemu nilai, akan ketemu untuk seluruh jam tatap mukanya dan jam pelajarannya dalam satu tahun. Nah, kan tertib ya, dari awal, oh iya berarti kita ngajar sekian. Nah, gitu. Nah, itu untuk prota. Lalu di link berikutnya ada program semester Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu ini, maaf ini saya warnai dulu. Ini juga tidak perlu di ini, karena ini sudah kita ngisi di silabus, otomatis masuk ke sini ya Bapak dan Ibu. Saya lupa warnain tadi. Nah, ini tidak perlu diisi, akan tetapi ngisinya kita di sini ya, ngisinya kita di di bagian ini. Nah, ini tinggal ngisi, misalkan Bapak dan Ibu di KD 3.1 misalkan kita ada pertemuan di minggu ketiga, misalkan minggu ketiga ya. Minggu ketiga, total untuk mata pelajaran untuk KD 1.3.1 itu ada 12 jam. Ada 12 jam. Nah, 12 jam ini dibagi berapa kali pertemuan? Oh, dibagi 4 kali
pertemuan. Berarti Bapak dan Ibu, kita tinggal menempatkan di bulan Juli di minggu ketiga ini berapa? Misalkan di sini 4 jam. Maaf, di sini 3 jam, di sini 3 jam. Sorry. 4 kali tatap muka. 4 kali 3, ya. 4 kali tatap muka. 4 kali 3 jam, benar. 3 jam, 3 jam. Nah, seperti ini misalkan. Ya, di bulan Juli misalkan. Begitupun untuk KD berikutnya. Ya, untuk KD berikutnya. Untuk KD berikutnya, karena KD ini misalkan banyak, nah berarti kita memerlukan tatap mukanya 6. 6 kali 3, ya. 6 kali 3 berarti jamnya ada 18. Tinggal dibagi, disimpan di mana, gitu kan. Tapi untuk proses program semester, ya Bapak Ibu udah hatam lah, maksudnya udah terbiasa. Ini hanya cara pengisian di aplikasi aja sebetulnya. Kalau pembagiannya kan Bapak dan Ibu punya ini sendiri, kebiasaan sendiri. Tapi cara pengisian di aplikasi seperti itu, ya Bapak dan Ibu. Baik, itu untuk proses. Lanjut kemudian, nah ini RPP. Bapak dan Ibu sekalian, RPP ini dibuat untuk 1 tahun, ya. Dibuat untuk satu tahun. Dari mana ngisinya? Sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, RPP ini muncul ketika kita sudah mengisi dari silabus. Sudah ngisi dari silabus. Contoh misalkan, untuk kompetensi dasar ini Bapak dan Ibu. Nah, ketika kita klik di sini, ini kan ada di silabus B17 di depan tadi. Ketika silabus itu diisi dengan benar, otomatis kita tidak lagi mengisikan kompetensi dasarnya karena sudah ada di sini. Begitupun di KD berikutnya di bawah terus ke sini. Ini pun sama Bapak dan Ibu. Ketika kita ngisi di depan tadi, ya, di silabus, ini akan muncul di sini. Yang kita isi hanya misalkan indikator ada di depan 2. Kemudian yang kita isi tujuan pembelajaran sudah di depan. Kemudian materi pembelajaran sudah ada di depan, ya. Kemudian metode pembelajaran. Nah, yang kita isi ini hanya metode pembelajaran. Kenapa metode pembelajaran itu tidak ada di depan? Karena bisa saja Bapak dan Ibu untuk pertemuan RPP 1 metode pembelajarannya berbeda, yang kemudian minggu berikutnya berbeda. Maka ini ya wayahnya mungkin ini diisi manual. Lalu di langkah pembelajarannya pun sama seperti ini. Namun Bapak dan Ibu, ini sayang ya, untuk RPP ini memang RPP yang K13 revisi yang sebelum pandemi itu, yang sebelum pandemi. Jadi masih polanya masih seperti ini. Nah, kalaupun Bapak dan Ibu mau menggunakan RPP yang 1 lembar, yang pernah saya share, RPP 1 lembar, sebetulnya bisa Bapak dan Ibu. Cuman kan harus merubah struktur. Jadi, bisa saja nanti kapan waktu saya rubah struktur ininya, berbentuk RPP-nya. Oleh karena itu, bisa saja ini digunakan, bisa tidak. Tetapi prinsipnya, antara RPP yang sebelum pandemi dan RPP yang 1 lembar hampir mirip Bapak dan Ibu. Bedanya tinggal menambahkan asesmen kompetensi minimumnya saja. Kira-kira kan seperti itu. Tapi nanti untuk berikutnya, insya Allah mungkin ini akan direview. Ini saya cocokkan dengan RPP yang 1 lembar. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau untuk pembelajaran bagaimana cara menginput RPP otomatis, ya seperti ini caranya. RPP sudah absen. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi ada aplikasi absen tersendiri karena di sini sudah ada. Misalkan tadi ini juga saya blok abu-abu Bapak dan Ibu karena ini nama sudah ada dari depan tadi. Tinggal Bapak dan Ibu memasukkan saja, misalkan untuk pertemuan tanggal tatap muka tanggal berapa, bulan minggu keberapa, si A izin masuk tidak, ini tinggal mengisinya. Ini caranya, tanda titik jika siswa ada, ya, tanda titik pakai spasi maaf namanya
dikasih tanda begini nih, apa namanya, kutip atas gitu ya, baru titik. Kutip atas lagi. Nah, baru nanti tanda kutip, maaf. Salah. Nah, seperti ini. Ini siswa tandanya ada. Kemudian tanda S jika sakit, biasa ini. Nah, ini karena sudah, ini manual saja isi. Misalkan. Kemudian tanda alfa izin dan sebagainya sama lah seperti kita ini apa absen seperti biasa. Nah, kenapa sih ini perlu diisi? Bapak dan Ibu sekalian, banyak pengalaman saya ketika terutama saya harus merekap absen gara-gara tadi. Ya udahlah nanti di absennya misalkan karena bukunya ketinggalan dan sebagainya. Akhirnya kita kalang kabut untuk siswa tertentu absennya kita tidak punya. Yang ya ini yang paling parahnya lagi saya, anak itu masuk terus tetapi di rapot misalkan ada apa atau ada sakit. Nah, tetapi kalau melalui ini kita mulai di awal tertib, insya Allah Bapak dan Ibu selalu setiap pertemuan masuk ke sini, setiap pertemuan masuk ke sini. Ya, itu kira-kira fungsinya absen. Karena ini akan ngelink ke rapot nantinya, gitu. Maaf, akan ngelink ke rekapitulasi absen. Nah, itu untuk absen. Lalu kemudian masuk ke jurnal. Nah, jurnal ini, Bapak dan Ibu sekalian, bisa Bapak dan Ibu masukkan di sini. Misalkan KD-nya apa, pencapaian materi pembelajarannya apa, di tanggal berapa kita ngajar, kemudian di akhirnya kita isikan apa, ya, pencapaian materi pelajarannya. Kemudian jumlah siswa yang hadir misalkan 35, yang tidak hadir misalkan ada 15. Nama siswa, Bapak Ibu tinggal ketikkan di sini. Ya, tinggal ketikkan di sini. Tapi kalau paraf tidak perlu diparaf karena ini di laptop misalkan seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita disupervisi, maaf misalkan, kita punya bukti bahwa memang ini loh administrasi guru apa ya lengkap lah gitu bahwa dari mulai tadi data isian sampai kepada jurnal kita sudah ada dalam satu aplikasi. Nah, itu untuk rangkaian administrasi yang harus ada sebelum kita melakukan berikutnya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan langsung masuk ke evaluasi. Ya. Administrasi di buku 1 dan 2 udah lengkap, baru masuk ke evaluasi. Nah, evaluasi ini di sini misalkan ada nilai harian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita misalkan membuat soal ulangan harian PG misalkan, yang biasa kita menginput, yang biasa kita melakukan koreksi dengan aplikasi yang lain, ya silakan saja. Tapi di sini pun kita bisa, gitu. Caranya, Bapak dan Ibu, silakan di sini masukkan nomor soalnya. Kalau misalkan soalnya ada 5 misalkan, ini untuk nilai maksimalnya misalkan. Nah, di si A tinggal diinput di sini. Misalkan untuk nomor 1 ya, untuk nomor 1 dia 2. Untuk nomor berikut nomor 2 dia punya nilai 4 gitu. Ini sama dengan yang dilakukan di Amazon. Kalau yang biasa menggunakan Amazon gitu. Cuma bedanya ini kita membuatnya di aplikasi yang bersama, aplikasi di sini. Nah, ini untuk uraian biasanya ini dilakukan seperti ini. Jadi Ibu sudah nanti bisa mendapatkan nilai untuk nilai ulangan harian 1. Jadi tidak tertunda-tunda lagi atau tidak tercecer lagi, coba sudah masuk di sini. Lalu ulangan harian 2 pun sama demikian. Ulangan harian 3 pun berapa kali kita dalam satu semester ini misalkan melakukan ulangan harian. Di sini ada 8 ulangan harian yang menurut saya ini cukuplah untuk ulangan harian untuk satu semester ya. Misalkan atau satu semester menurut saya cukup 8 kali itu. Ini kan tergantung dari KD ya, dari KD yang kita ujikan. Lalu kemudian ke nilai tugas Bapak dan Ibu. Nah, ini pun sama. Misalkan si A
di KD1 diberikan tugas pada tanggal sekian ya dan mengumpulkan, maka langsung diberi nilai. Di KD2 ada tugas lagi, kemudian diberi nilai. Kalau tidak mengumpulkan tugas ya berarti kosong. Kira-kira seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini sebagai bentuk wadah dari tugas-tugas yang kita berikan kepada siswa. Ya, tugas-tugas yang diberikan kepada siswa selain ulangan harian tadi. Lanjut, Bapak dan Ibu, ini juga sama nilai afektif dan rekap absen. Nah, ini absen ini otomatis, Bapak dan Ibu, otomatis ini yang kita rekap di depan, ya, yang kita rekap di depan. Maaf, saya blok dulu saja kalau gitu. Ininya supaya ini karena ngisinya tidak di sini ya. Nah, kita nggak absen sakit, si A hadirnya 10 hari, sakitnya misalkan 1, hadirnya 1, itu kan tadi di depan ngisinya. Ya, otomatis Bapak dan Ibu sekalian, tingkat kehadirannya si A ini 83%, ya, 83%. Sementara syarat minimal kehadiran kita membuatnya di depan tadi 90%. Otomatis ya, Bapak dan Ibu, otomatis ini warnanya merah. Kenapa? Karena si A ini kehadirannya kurang dari 90%. Nah, kalau kurang seperti ini, apabila Bapak dan Ibu mau memberikan tugas, ya silakan di sini isikan tugasnya kan. Tugas kompetensinya apa? Tugas tanggal selesainya diisikan. Baru di sini masukkan nilainya. Maka nanti akan mendapatkan nilai. Lalu kemudian di sebelahnya, Bapak dan Ibu, di sini adalah untuk nilai sikap dan kepribadian. Ini gampang ngisinya. Tinggal Bapak dan Ibu simpan kursor di situ, ada panah kecil, baik misalkan. Kemudian di sini juga baik, ya, kerajinan juga baik misalkan. Seperti itu tinggal ngisi-ngisi saja ya Bapak dan Ibu, ini di sini. Itu menurut saya simpel lah, lebih mudah untuk nilai afektif dan rekap absen. Lalu kemudian koreksi UTS Bapak dan Ibu atau PTS. Nah, untuk PTS sama caranya Bapak dan Ibu, tinggal kita memasukkan nilai soal atau skor maksimumnya berapa di atas, kemudian hasil siswa di sini berapa. Ya, kira-kira kalau ada 10 soal nilai skornya misalkan kalau mau dibagi rata per soal misalkan ini 10 paling tinggi misalkan. Maksimal. Oh, dibagi 10 berarti satu soal 10 jadi 100 misal. Boleh begitu, tetapi kan tingkat tadi kompleksitas anak KD juga berbeda-beda. Tentu ini Bapak Ibu lah yang lebih paham ya berapa sih skor ya untuk satu soal tersebut. Hanya yang penting adalah ini wadahnya, ini tempatnya untuk mereka. Lalu selanjutnya ada ini AB soal koreksi jawaban pilihan ganda Bapak dan Ibu. Ini juga kalau tadi untuk soal esai. Nah, kalau pilihan ganda Bapak dan Ibu ini diisi dengan menggunakan abjad per 5. Maksudnya per 5 gitu. Misalkan ABC kan kalau SMK itu SMA SMK itu sampai E, SMP itu sampai D misalkan. Tetapi diisi di sini bukan itu maksudnya. Diisi di sini misalkan nomor 1 sampai 5 jawaban A apa gitu. A B C D misalkan. Seperti itu. A B C D D misalkan. Maksudnya seperti itu. Yang dimaksud 5 5 5. Jadi setiap nomor 1 sampai 5, nomor 6 sampai 10 dan seterusnya. Nah, koreksi esainya juga sama di sini ya. Tinggal diisi koreksinya misalkan skor maksimum berapa, dapat anak berapa. Oke, Bapak dan Ibu, ini kalau ini sih tidak asing ya karena sudah biasalah Bapak dan Ibu ngisi seperti ini ya. Ngisi maksudnya ini kan biasa dilakukan di Anajun. Apalagi ya, koreksi UAS sudah, kemudian rekap dan kompetensi nilai. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, hasil dari
ulangan harian 1, 2, 3, tugas, UTS, dan lain sebagainya, itu akan tercover di sini. Akan tercover di sini, otomatis masuk ke sini. Jadi kita tidak lagi cari-cari merekap untuk di akhir semester nilai siswanya berapa, itu tidak. Karena otomatis dari KD1 sudah masuk, KD2 sudah masuk, KD3 sudah masuk ya. Kira-kira ini untuk mempermudah ketika kita merekapitulasi nilai siswa ya. Karena tadi dari awal kita sudah input terus sambil pelajaran berjalan, selesai KD, evaluasi, kemudian hasilnya kita input, dan kemudian akhirnya ada di sini, muncul di sini. Selesai akhir pembelajaran, ya kita tinggal print out saja, karena tidak ngitung-ngitung lagi, karena di awal sudah ada. Kira-kira seperti itu. Nilai rapot, nah di sini otomatis nilai rapotnya muncul Bapak dan Ibu. Dari KD1 sampai KD berikut sampai seterusnya di sini muncul. Ini sesuai dengan yang kita input di depan tadi ya, otomatis di sini nilai rata-rata untuk si A ini nilainya sekian, si B sekian, karena inilah yang diperoleh dari siswa tersebut setiap mengikuti kegiatan yang diberikan gurunya, termasuk evaluasi untuk mata pelajaran tertentu ya, untuk mata pelajaran yang diampu oleh gurunya yang megang aplikasi ini gitu kan. Otomatis di sini sudah ada Bapak dan Ibu nilainya. Nah, kalau seandainya ini kan belum tuntas, nah biarkan ini belum tuntas, ya udah nggak apa-apa. Jadi tidak kita berpikir gini, ini anak belum tuntas sekarang remedial, jangan, karena ada waktunya remedial pun gitu ya. Jangan, ini kan kalau remedial mengganggu ke KBM juga kalau misalkan gitu. Tapi nanti di akhir Bapak dan Ibu, nah baru kemudian di sini di analisis pencapaian target kurikulum dan daya serapnya Bapak dan Ibu sekalian, untuk mata pelajaran yang diinput tadi di awal di KD1 pencapaiannya 2, kemudian di sini rata-rata nilai rata-ratanya per KD 6, ini juga udah diinput dari depan ya. Muncul di sinilah Bapak dan Ibu ya. Muncul di sini. Ini untuk mengukur bahwa dalam satu semester kita memberikan pengajaran dan evaluasi, sebetulnya kita ini berhasil tidak sih gitu. Siswa ini mampu tidak? Daya serapnya seberapa sih? Nah, artinya di sini muncul persentasenya dari KD tertentu. Dari baru kemudian nanti di sini ujungnya ya, ketuntasannya. Oh, ternyata untuk ketuntasan KD satu semester tersebut tuntas apa tidak. Nah, ini akan kelihatan di sini. Nah, ini sebagai bahan evaluasi di kemudian hari di berikutnya. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, rangkaian dari mulai kita mengisi, kemudian mengisi silabus, prota, prosem, dan lain sebagainya, kemudian memberikan bahan ajar, kemudian RPP, kemudian ulangan harian 1-2, UTS, PTS, absensi, sikap, dan lain sebagainya. Dari 27 buku guru tersebut, endingnya kan ini, ujungnya kan ini Bapak dan Ibu. Seberapa persen sih, maaf kalau saya harus katakan, saya ini mampu nggak sih ngajar sebetulnya. Kenapa sih anak itu kok nilainya selalu kecil? Jangan-jangan memang sayanya yang nggak bisa gitu ya Bapak dan Ibu. Saya nggak, karena mungkin yang saya sampaikan tidak tidak runut, bahasanya kurang bagus sehingga anak susah memahami misalkan. Oleh karena itu kita acuannya ke sini. Oh, ternyata segini hasilnya. Ya itulah evaluasi. Oleh karena itu kalau saya sebetulnya bukan mengevaluasi siswa, kalau saya mengevaluasi diri. Kalau saya, oh mungkin sayanya yang kurang, atau sayanya yang justru dari awal administrasinya aja nggak lengkap, seketemunya ngajarnya. Nah, ini kan repot, kira-kira seperti itu. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, secara simpelnya seperti itu. Nanti silahkan Bapak dan Ibu guru yang memerlukan, saya nanti share link downloadnya, karena ini ringan, karena bentuknya hanya Excel ya, hanya Excel, dan
silahkan kembangkan, dan kalau memang ini dirasa bermanfaat, silahkan digunakan. Demikian Mbak Umi, yang dapat saya secara simpel saya sampaikan. Untuk selanjutnya, ayo kita kerjakan sama-sama, karena ini tidak memerlukan apa ya, ini mudah sekali. Pengalaman saya dari teman-teman yang sudah menggunakan, begitu saya share kemudian diisi, ya paling banyak kendalanya ya tadi, paling antara ketemu crashnya rumus dan penambahan kolom, rata-rata itu karena tadi saya tidak menginformasikan seperti ini. Tapi kalau diinformasikan seperti ini, yakin Bapak dan Ibu ya nggak ada kesulitan lah, nggak ada kesulitan. Itu saja, Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon maaf, bukan mengajari, tapi saya share. Silakan Mbak Umi, saya kembalikan ke Mbak Umi. Baik, terima kasih Pak Saiful. Pak Haryadi. Halo Pak Haryadi. Ini Bunda Umi Keket yang memandunya mungkin di perjalanan menghilang. Pak, ini banyak yang nanya linknya kapan diberikan katanya. Baik, apa saya simpan di mana ini? Di chat aja Pak, di chat. Di chat aja ya, baik. Mm-mm. Nah ini saya share. Haryadi sakit, Bu Umi. Oh, Jadi, oke. Pak pindah Ali ke sana. lanjutin. Silakan. Bu Umi, Bu Umi Keket. Bu Umi Keketnya keluar Pak. Oh gitu. Berarti saya ini yang moderator. Silakan Salam Pak. kenal Pak Saiful, saya Ali Idris. Ini Ya, Pak saya Ali. nanti teman ini Monggo. untuk. Ntar saya keluarkan dulu Pak, biar tidak mengganggu nih sepertinya. Oke, kita sambil nunggu link aplikasi yang disebar. Ya, saya share di chat ya Pak. Nah, Ada menanti. Oke, monggo. Cabut ini. Silakan Nah. Bapak Ibu yang mau bertanya. ini linknya sudah ada, silakan Bapak dan Ibu. Belum Ya, Pak. mungkin di download dulu Bapak Ibu. Belum ada linknya. Sambil ini Sudah saya bacakan soal pertanyaan Pak nggih. Pak Saiful, bentar, Ya. belum ada linknya, belum ada. Wah, masa sih? Serius, Bentar. aku belum lihat. Pak Ali, link daftar Sudah hadir. ada itu Bu. Oh, itu Bapak kirimnya ada. ke panelis, bukan ke attendee. Ya, coba saya kirim ke bantu Iya, kirim ke. Pak Ali. Monggo. Ini saya. Bentar. Saya juga. Daftar hadirnya nggak di saya, Bapak Ibu. Saya nggak pegang daftar hadir. Ya, sebentar. Mana tadi? Copy. Tulis. Ya, itu linknya sudah ada di chat Bapak Ibu. Kita lihat pertanyaan di chat dulu Pak, nggih. Oke, Pak Ali, monggo. Itu link daftar hadir ya, Pak? Bukan linknya Pak. Oh, daftar hadir ya. Sebentar, saya cari. Saya carikan linknya Apa dulu. Pak Saiful kirim ke aku, nanti aku kirim ke sini? Boleh. Berarti saya ke Umi ya? Ke WA aja, nanti aku kirim di Oh gitu. WB. Ya udah. Bentar, Pak Umi. Silakan Pak Ali sambil tanya jawab. Iya, ini saya copy daftar hadirnya dulu, Bu. Link hadir apa? Di daftar hadir. Sabar Bapak Ibu ya. Iya. Ini teman-teman Saya sudah kirim. Haryadi sakit. Ya. Udah ya, Pak Umi itu udah saya kirim. Sebentar saya pindahkan dulu. Nah. Karena di laptop hanya ada Telegram, jadi saya pindahkan ke Telegram. Ali, Pak Ali, Iya. mohon izin, Halo. link daftar hadir ada di panelis, Pak.
Oh, sudah ini saya kirim ke attendee. Oh iya. Harus. Oke. Bapak Ibu, kalau Pak Saiful nih sambil nunggu pertanyaan. Ketika Bapak Ibu nanti ini kan di-download dulu ya, jangan langsung isi ya. Karena kemarin yang kegiatan kemarin itu Bapak Ibu tuh langsung isi aja di link drive-nya. Jadi acak-acakan lagi. Jadi Bapak Ibu kalau saran saya ketika dapat link drive itu Bapak Ibu jangan langsung isi di link drive-nya, tapi Bapak Ibu download dulu sehingga tidak mengacak-acak aplikasi yang ada, begitu ya. Betul, betul. Yeah. Betul, Pak Umi, diingetin. Aduh, saya lupa itu. Iya, Bapak Ibunya saking senengnya akhirnya Akhirnya mengacak-ngacak. kacau aplikasinya. Iya, jadi akhirnya kan kasihan yang sudah membuat gitu ya, kerja 2 kali. Bapak Ibunya mohon mendownload dulu, jangan langsung mengisi. Yang Ya, kemarin karena ada di grup WhatsApp. yang kemarin seperti itu yang di kegiatan hari apa ya, hari Rabu ya, jadi ngacak-ngacak data yang sudah ada, jadi harus diedit lagi. Silakan, Oke, Pak untuk Aldi. pertanyaannya bisa dimulai Pak nggih. Nggih, monggo. Dari Bu Farida Sakta Agustini, bagaimana cara mendaftar, bagaimana mendapatkan undangan, sertifikat dan aplikasi buku kerja. Nah, mendaftar, bagaimana cara mendaftar, bagaimana mendapatkan undangan, sertifikat dan aplikasi buku kerja. Ini sepertinya pertanyaannya banyak ini. Mungkin yang dimaksud kalau untuk mendapatkan aplikasi buku kerjanya sudah dibagi Pak ya ini Pak ya? Ya, sudah. Udah ada tuh di chat, udah aku bagiin. Ini kalau mendaftar atau undangan atau sertifikat ini, kalau sertifikatnya ini dengan mengisi daftar hadir nanti otomatis ini bisa kita jawab Itu langsung urusan Pak aja. Ali ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Nggih, monggo. Nggak ada undangan Bapak Ibu ya, kan di flyer juga jelas hanya ada sertifikat, tidak ada undangan. Iya betul. Monggo. Harusnya bisa membedakan ya satu kegiatan dengan kegiatan lain Bapak Ibu ya. Iya. Mohon sebentar, ini saya turun ini Pak dari atas untuk ini bagaimana cara mengganti logonya Pak dari Ibu Edawati Eda. Iya. Ini mau dijawab langsung atau boleh satu-satu aja Pak Ali ya. Oh nggih, monggo. Baik Bapak dan Ibu, ya tadi lupa tersampaikan. Oh, saya share ini lagi ya. Bentar. Sudah nampak Pak Ali? Masih belum Mbak. Nah ini, Sudah ya. Baik ya. Bapak dan Ibu yang tadi bertanya, ya betul itu ada logo ya. Logo itu otomatis harus disesuaikan dengan sekolah masing-masing ya Bapak dan Ibu. Nah contoh seperti ini. Ya seperti ini kan Bapak dan Ibu. Ini baik logo yang di sini maupun logo-logo yang di tempat lain, kalau ada, itu tinggal diganti saja, disesuaikan dengan logo sekolah masing-masing. Caranya Bapak dan Ibu, ini dihidupkan dulu, dihidupkan seperti ini, seperti biasa seperti ini. Kalau sudah hidup seperti ini, cirinya hidup itu kan ada titik-titik ya gitu. Kemudian kalau sudah hidup seperti ini, diklik kanan di mouse kita, klik kanan. Nah, di sini ada tulisan change picture ya, ada tulisan change picture. Lalu tinggal kita arahkan ke kanannya, ke sebelah kanannya. Di sini ada from to file. Maksudnya kita akan mengambil logo pengganti dari drive kita. Nah, tinggal diklik. Saya ulangi, Ibu. Klik kanan, kemudian diarahkan ke change picture, kemudian arahkan dulu mouse-nya ke from file, baru diklik. Klik. Nah, dia otomatis akan mencari mengarahkan ke drive kita yang ada di PC kita. Nah, tinggal kita nyimpennya logonya di mana misalkan. Nah, ya tinggal
maaf ini contoh saja. Misalkan ini logonya akan logo sekolah kita. Ini tinggal dipilih, Ibu. Nah, sudah hidup begini, pastikan di file name ini muncul nama filenya. Karena ada kemarin yang katanya klik logo, tapi begitu di-insert tidak muncul. Ternyata logonya logo HTML, tidak support, gitu kan, masih dalam bentuk HTML. Logo yang di-input itu umumnya kalau tidak PNG, JPEG. Kalau tidak PNG, JPEG. Itu saja. Nah, contoh ini. Ketika diklik, otomatis nama file logonya kan muncul di file name. Baru insert. Ya, Bapak Ibu baru klik insert. Nah, otomatis Bapak dan Ibu ini langsung berubah wujud. Logonya jadi logo yang kita input. Kira-kira seperti itu. Monggo, Pak Ali. Ya, saya kira cukup jelas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Hasbi. Apakah materi dan aplikasinya akan di-share Bapak? Ini sudah ya Pak ya? Iya. Aplikasinya sudah di-share ya? Sudah, oke. Untuk ininya mungkin PowerPoint-nya, oh enggak ada Pak ya? PowerPoint-nya. Iya, enggak ada. Oke. Terus, nah, kita scroll ke bawah. Ini pertanyaan dari Pak Teguh Setiawan. Ini luar biasa bagus. Apakah aplikasi Excel tersebut bisa di-online-kan di Google Sheet agar bisa dikerjakan secara online? Langsung dijawab Pak. Maksudnya gini, apakah yang dimaksud di-online-kan itu di-online-kan di sebuah server tertentu atau kita mengerjakannya online kan ya? Kalau dikerjakan di server tertentu atau dikerjakan kita secara online, Bapak dan Ibu, bisa saja, cuma antara Excel yang kita ada rumus makronya ini, kadang-kadang saya pernah nyoba, itu kan karakternya antara Excel online dan ini kan berbeda, gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan Bapak mau mengembangkan ini ke online, itu bisa saja gitu. Tapi kalau saya pernah mencoba itu agak sedikit kacau. Kenapa? Karena struktur karakter yang ada di makro ini kadang-kadang tidak support atau tidak terbaca ketika kita online kan, kira-kira seperti itu. Kecuali Bapak dan Ibu, kita membuat awalnya di online misalkan. Tapi ini bagus sekali Pak Ali bahwa saya jadi ingat kembali gitu, kalau ya juga sih kalau misalkan di online tidak capek-capek save segitu ya misalkan. Tapi insya Allah lah saya coba gitu. Tapi kalau misalkan ada di antara Bapak dan Ibu yang sudah pernah meng-online kan sebuah aplikasi yang offline, ya kan? Silakan. Tapi kalau tidak ada struktur karakter makro, biasanya tidak ada masalah. Tapi ini kan semua ada makronya. Nah, ini yang kadang-kadang saya kesulitan gitu, kesulitan. Itu aja Pak Ali, mohon maaf kalau kurang bisa ini jawabannya. Demikian Pak. Mungkin perlu dispesifikkan lagi Pak. Ini pertanyaannya, aplikasi Excel ini dijadikan Google Spreadsheet mungkin, maksudnya Pak Teguh Setiawan. Kan aplikasi Excel sama Google Spreadsheet itu kan mirip ya Pak ya. Mungkin kalau Excel punyanya Microsoft, kalau punyanya Google ya. Kalau rumus-rumusnya kan average atau yang lain mungkin sama mungkin gitu. Iya. Kalau di ya tadi saya bilang bisa saja Pak artinya dikompot ke spreadsheet ya gitu, spreadsheet. Cuman tadi kadang-kadang saya pernah mengalami ada di struktur makronya itu kadang-kadang saya yang kesulitan itu kalau dibuatnya di spreadsheet. Tapi tidak menutup kemungkinan sih menurut saya, karena ini sama-sama kerja Excel dan makro kan Excel dan spreadsheet kan hampir sama, cuman beda ini aja wadah pabrik aja kira-kira seperti itu. Tapi saya pernah mencoba itu ya sedikit kalang kabut lah, saya agak ini. Karena memang prinsipnya bagi saya waktu itu ya sudahlah, karena yang familiar itu adalah
yang dikeluarkan oleh Google oleh Excel seperti ini ya pakai menggunakan ini. Tapi monggo lah pengembangannya kepada Bapak dan Ibu lebih memahami Excel itu luar biasa, silahkan aja. Begitu Pak Ali, mohon izin. Oke, terima kasih. Semoga bisa diterima dengan baik oleh Pak Teguh. Ya, itu penjelasannya luar biasa. Ini masih ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Teguh. Pak Ali, sebentar. Ya. Sebentar. Ini pada komplain dokter hadirnya nggak ada pilihan selain Jawa Timur. Saya nggak ngerti tentang absen Bapak Ibu. Oh, ini sebentar Bu ya, saya kontak petugas absennya. Siap Bu Umi, siap. Oh, Bu Julia. Aku udah bilang dari tadi Bapak Ibu kalau nanya absen jangan ke saya nggak ngerti ya. Iya, Bu Julia tolong ini Bu Julia. Siap. Kalau udah dijapri tentang absen saya pusing, sertifikat saya pusing. Orang coba bantu share player doang ya. Aduh. Tenang, Mbak Min, tenang. Ini ada pertanyaan masih Pak Teguh ini. Bagaimana format tabel PROSEM yang mengadopsi PTM dan KBM daring? Di sebelah manakah letak kolom untuk KBM daring? Maksudnya gimana Pak? Mau diulang? Ini pertanyaannya bagaimana format tabel PROSEM, program semester Pak ya, yang mengadopsi PTM dan KBM daring. Maksudnya yang mengadopsi offline sama online ini mungkin. Iya. Begini ya, kalau kolom untuk KBM daring gitu. Nah, kalau misalkan ini kan sebetulnya dibuat tidak membedakan daring atau offline atau online ya gitu. Tapi saya lihat gitu juga. Ini sebuah perangkat guru yang biasa dibuat gitu. Perangkat guru yang biasa dibuat. Nah, kalau seandainya kita mau membuat ke online offline yang berbeda, ya bisa saja Bapak dan Ibu membuat struktur yang sama di kolom yang berbeda. Tidak masalah, hanya kita mainnya kan harus main lagi menduplikat gitulah. Menduplikat misalkan PROSEM nih, diduplikat untuk online misalkan. Karena ini digunakan untuk offline. Itu bisa saja. Kedua. Tapi menurut saya kalau PROSEM itu kan lebih kepada data ya, lebih kepada data. Jadi mau digunakan offline maupun online, yang pasti sama saja karena bulan Juli saya ngajar persoalan ngajarnya minggu ketiga saya menyampaikan KD ini misalkan. Nah, ya persoalannya ngajarnya mau offline mau online ya sama saja menurut saya kira-kira seperti itu. Tapi kalau ada pemikiran lain ke arah sana dan sebagainya itu luar biasa, maksudnya iya cobalah dibuat gitu. Kalau kurang memuaskan ini. Ya mungkin ini perlu modifikasi dari kita disesuaikan dengan itu modifikasinya itu tuh bapak-bapak lah yang yang ada itu kita modif lagi. Betul. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Siti M 7289. Assalamualaikum Pak, sekarang ini kan mayoritas soal pakai Google Form. Bagaimana cara menggabungkan analisisnya? Kayaknya bisa dijawab langsung ini Pak ya. Google Form itu ya memang sekarang mau tidak mau ya karena pandemi begini kalau tidak menggunakan Google Form ya Microsoft Form atau MLS lain atau aplikasi-aplikasi yang lain. Pertanyaannya kan begini Bapak dan Ibu. Di Google Form itu apakah ada analisis atau tidak kan begitu? Kan itu hanya anak ulangan, kemudian hasilnya dalam angka-angka dengan skor sekian maksimal. Kan kira-kira seperti itu. Nah, kalau seandainya kita ingin membuat analisisnya itu, otomatis kan kita menginput nilainya ke sini, ke Excel kita. Iya, menginput hasil. Karena yang diinput di Excel, kalaupun tidak menggunakan Google Form kan tetap diinput nilainya. Jawabannya maksudnya, jawabannya kan seperti itu. Nah, tetapi untuk mengukur apakah
anak ini sebetulnya kerjaannya banyak ini jadinya kan dari Google, dari form gitu kan, kemudian Iya. hasilnya diinput ke ini jawabannya gitu kan. Ya otomatis akan terbaca analisisnya. Yang membaca adalah aplikasi ini, bukan Google Form-nya, kan gitu. Nah, Iya. ini pun Bapak dan Ibu pengembangan. Kalau misalkan seperti itu, ya kan, seperti itu, bisa saja Google Form, sheet-nya dilingkan ke sini. Lagi-lagi, memang ini agak sedikit rumit. Gitu. Iya, betul. Agak sedikit rumit. Tapi Iya. saya yakin banyak ahlinya lah yang bisa. Tapi Ibu dan Bapak ini pertanyaannya kan sudah apa ya lebih membuka Teknis. cakrawala gitu. Oh Iya, iya, cobalah betul. kalau dibuat begini, cobalah kalau dibuat begitu. Nah, sementara yang saya sajikan ini adalah lebih kepada administratif gitu, lebih kepada administratif bukan sistemnya. Nah, monggo Pak Ali, mohon izin kalau Iya. kurang ini gitu. Iya, mungkin saya bisa sedikit menambahkan Pak ya. Kalau Oke, dari Google Form itu kan outputnya spreadsheet. Nah, dari ya, spreadsheet itu bisa di-download sebagai Excel. Nah, nanti betul. namanya Tinggal input. data yang dibutuhkan bisa kita filter mungkin sesuai nama sesuai Iya. namanya ya. Sesuai Oke. namanya terus kita copy nilainya. Oke. Oke. Improv lah, improv kita. Ya, gitu ya Pak ya, betul ya. Betul improv Oke. kita. Oke, betul. Ini dari Bapak Yudiansah. Apakah lisensi aplikasinya free dan boleh dimodifikasi? Nah, ini kayaknya jelas. Dengan senang hati kalau dimodifikasi Pak, monggo. Kalau sudah dimodifikasi justru saya juga mohon dibagi gitu. Mohon hasilnya. Mohon hasilnya gitu. Ya, bisa ini mungkin ada masukan-masukan baru, ilmu baru. Terus ini yang dari chat udah habis pertanyaannya, mungkin kita mulai yang raise hand mungkin. Jangan sampai gini silahkan, ya Pak Saiful, udah dikasih, terus dimodifikasi nggak mau berbagi lagi, itu yang nggak bagus. Insya Allah guru-guru mau berbagi terus Mbak Umi. Oh tapi ada juga yang nggak kasih Pak, tergantung sih. Insya Allah berbagi. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung untuk raise hand. Kayaknya tinggal 2 menit lagi kali. Oh ya. Iya, lu 2 menit lagi. Atau mungkin masih ada pertanyaan kalau Indonesia dari Tengah dan Timur kan sudah terlalu malam, kasihan. Oke. Gimana ini? Masih kita tunggu pertanyaan atau kita? Pak Ali, untuk yang print itu sudah belum? Ya. Pertanyaan untuk ngeprint. Oh, dari Pak Putu Tirta ya. Ini tak bacakan. Bagaimana untuk proses print hasilnya Pak? Mungkin adakah aplikasi untuk kepala sekolahnya? Maksudnya print mungkin print dari aplikasinya ke kertas itu Pak. Mungkin hasil. Iya. Seperti taruhlah salah satu ya RPP misalkan ya, seperti itu kira-kira ya Pak mungkin. Proses printnya sama saja Bapak dan Ibu. Sebentar saya inikan dulu karena tadi sudah saya keluarkan aplikasinya. Nah, sudah muncul balik. Ya, silakan Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sebetulnya memang sewaktu-waktu apabila kita ingin mendokumentasikan dalam bentuk hard copy, ya harus di print kan gitu. Ini keperluannya kan biasanya ketika ada supervisi atau akreditasi kan biasanya itu harus ada bukti fisik dalam bentuk majalah di meja. Nah, bagaimana cara printnya? Ini saya ambil salah satu item saja. Misalkan saya ingin ngeprint RPP misalkan. Ini RPP seperti ini. Caranya sama Bapak dan Ibu. Ini tinggal diklik file di kiri atas. Kemudian di sini kan langsung ke bawah ada, di scroll ke bawah ada print. Nah, otomatis Bapak dan Ibu ini muncul di sini. Ya, muncul
dokumen yang akan kita print. Kalau sudah muncul begini, tinggal langsung print saja. Hanya kalau seandainya di pengaturan kertas dan sebagainya ini seperti ini, kita menggunakan ini kan kebetulan yang saya keluarkan F4. Kalau tidak pas ya tinggal diatur-atur di pengaturan printernya saja sebetulnya. Jadi, tapi pada prinsipnya caranya sama dengan ketika kita mau ngeprint dokumen biasa gitu. Hanya bedanya ini kan aplikasi gitu, hanya beda. Tapi kan prinsipnya sama. Ini bisa di-print, Kira-kira seperti itu. Caranya sama Pak dengan print biasa. Gitu Pak. Mohon izin. Ya, saya kira cukup jelas. Udah jam 9, jam 21.01. Bagaimana Bu Umi, apa kita sudahi untuk ini materi? Halo? Ya, Mbak Umi. silakan Pak. Oke. Silakan. Oke. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan Pak untuk closing. Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada kata untuk stagnan bagi tenaga pendidik. Saya menyemangati diri saja. Bagi tenaga pendidik tentu harus terdepan, terutama dalam hal-hal menghadapi kondisi pembelajaran sekarang ini. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi diri itu harus selalu diupayakan dan ditingkatkan dalam rangka melayani putra-putri kita di sekolah, baik online maupun offline. Saya yakin kita semua mampu untuk menghadapi rintangan apapun keadaan kita dan kemampuan kita, terutama dalam hal-hal IT teknologi sekarang ini, selama kita mau berubah. Insya Allah, untuk peningkatan mutu pendidikan dan kompetensi guru di Indonesia, kita selalu semangat. Hiduplah untuk semua guru di Indonesia. Itu aja Pak, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bapak Saiful Fadilah yang dibagikan malam ini. Saya sangat senang sekali. Ini ilmu yang luar biasa. Demikian Bapak Ibu presentasi dari Bapak Saiful Fadilah mengenai aplikasi